Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih hukum bercadar menurut 4 mazhab? Menurut mazhab Syafi'i, bercadar itu hukumnya wajib, sama menurut mazhab Hambali. Tapi kalau mazhab Hambali mengatakan bahwa setiap tubuh wanita itu adalah aurat, termasuk kuku-kukunya. Kuku-kukunya juga wajib ditutupi. Itu. Kalau mazhab Hanafi dan Maliki, hukum bercadar itu sunnah. Jadi teman-teman semuanya, 4 mazhab ini menyikapi hukum bercadar, ada yang menyatakan wajib, ada juga yang menyatakan sunnah. Jadi orang muslim jangan sampai fanatisme atau fanatik ketika ada orang yang memakai cadar, timbul rasa kebencian, timbul rasa curiga, atau nyinyirin gitu kalau bahasa sekarangnya mah. Ih, pakai cadar cantik juga kagak gitu misalkan. Ya nggak usah nyinyirin lah gitu. Masih bersyukur lah gitu kan mereka menutup auratnya dengan benar. Coba kalau misalkan mereka menutup auratnya itu setengah-setengah, jilbab, berpakaian atau menutup aurat tapi seperti telanjang gitu, ketat, kelihatan kemana-mana dadanya gitu kan, aman juga gitu dari pandangan para laki-laki, saudara laki-laki kita, ayah kita yang mungkin masih ada gitu, atau suami kita. Jadi aman pandangan-pandangan mereka, karena perempuan semuanya menutup auratnya dengan benar. Justru kalau menutup auratnya tidak benar, itu menjadi petaka dan fitnah. Karena kata hadis Nabi juga, seorang perempuan yang keluar rumah, maka setan itu akan mengikuti gitu kan, dari samping kanan, kiri, belakang, depan. Jadi melihat wanita itu apapun itu menggoda gitu, membangkitkan nafsu gitu ya. Tapi yaitu tadi, makanya Allah memuliakan wanita dengan apa? Dengan menutup aurat. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka agar mereka tidak diganggu gitu kan. Jilbab itu apa sih? Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ini, jilbab itu adalah semacam baju kurung yang longgar, yang tidak terlihat bentuk tubuhnya ya. Tapi kalau misalkan baju kurung yang longgar itu seperti gamisnya misalkan ketat gitu ya, sama aja tidak memenuhi syarat. Syaratnya adalah tidak tipis, tebal, tidak menerawang, dan longgar. Itu yang paling utama ya. Jadi jangan sampai nyinyirin gitu. Ada orang pakai cadar, ih kayak gak cantik aja pakai cadar. Ya Allah ya Karim. Ada orang pakai cadar misalkan ngisi kajian di sekolah-sekolah, itu curiga aja bawaannya. Cobalah terbuka otak kaum muslimin, terbuka hatinya. Jangan sampai kita suka merendahkan orang lain gitu. Kalau mau dirubah mah yang pakai mini gitu kan, yang kelihatan dadanya, yang kelihatan pahanya, itu yang harus dinasehati. Jangan ini mah seorang muslim laki-laki demen banget yang namanya dangdut, nonton dangdut gitu, yang ceweknya itu seksi-seksi, joget-joget di panggung, paha dadanya kelihatan, auratnya kemana-mana. Ada wanita muslimah yang menutup aurat, yang menutup cadar, nyinyir, curiga. Aduh, jangan begitu deh ya, jangan salah sasaran. Karena di Al-Quran juga Allah memerintahkan itu untuk menutup aurat dengan benar. Di surat An-Nur ayat 31 itu ayat tentang kerudung. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya dan mengulurkan kerudung sampai ke dadanya. Jadi sampai sedemikian rupa gitu kan, Allah memerintahkan perempuan itu memakai kerudungnya harus menutupi dada, tidak boleh terbuka apalagi kelihatan. Bukan masalah warnanya kelihatan, tapi bentuk dan ukurannya kelihatan juga, itu tidak boleh dalam Islam ya. Awas jangan salah kaprah. Biasanya yang suka nyinyirin orang pakai cadar itu kan, yang pakai gede-gede gitu kan, yang longgar, itu biasanya coba dicek gitu, laki-laki tersebut atau perempuan tersebut pasti suka yang nonton-nonton yang tak senonoh gitu kan. Misalkan suka
goyang-goyang biduan gitu, suka nonton kayak gitu. Jadi ketika yang ngelihat yang tertutup tuh anti gitu. Akhirnya apa? Wong muslim sama orang muslim ya beberanteman aja gara-gara ini gitu kan. Wah kamu cadar, kamu wahabi. Wah kamu cingkrang wahabi, kamu jenggotan wahabi, semuanya wahabi gitu. Kamu anti yang namanya 7 hari 40 hari wahabi, anti merayakan maulid nabi wahabi. Ya sampai kapan berantem terus hal seperti itu. Kemarin juga ada lagi tuh yang mengkritiki bacaan Al-Qur'annya seorang habaib gitu kan. Ya kan sudah jelas di hadis Nabi, kalau membaca Al-Qur'annya fasih maka akan dikumpulkan bersama 2 malaikat. Kalau misalkan membaca Al-Qur'annya terbata-bata maka dia akan mendapat 2 pahala. Ya mungkin logatnya seperti itu gitu kan, suaranya kayak gitu. Aduh jangan deh hal kayak gitu. Apapun itu kalau masih hal yang khilafiyah gitu kan, sunnah gitu kan, kunut tidak kunut, cadar tidak cadar gitu kan, ya janganlah kita perdebatkan. Kecuali rakaat sholat duhurnya beda, saya 4 rakaat, mereka misalkan sholat duhurnya 2 rakaat gitu, tapi bukan qashar, bukan jamak ya itu diingatkan. Atau misalkan ada perempuan yang memakainya ketat gitu kan, jilbab, dada, paha kelihatan bentuk ukurannya gitu kan, ya itu wajib diingatkan, itu salah gitu, udah jelas itu mah. Tapi kalau masalah khilafiyah, aduh jangan deh, jangan dipermasalahkan, akan menimbulkan pertikaian gitu, dosa sama iya gitu kan. Makanya ada di dalam Quran surat Al-Ahzab kalau nggak salah, surat Al-Hujurat ya, ayat 12 sampai ayat 11 gitu ya. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita gitu, janganlah kamu mengolok-olok suatu kaum. Bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang ngolok-olok. Jadi jangan ngolok-olok lah, suka ngolok-olok aja pekerjaannya. Sayang nanti di akhiratnya apa? Nanti di akhiratnya kita sholat, kita puasa, kita ngaji Quran, karena suka ngolok-ngolok orang muslim gitu kan, padahal orang muslimnya tidak melakukan dosa besar. Akhirnya apa? Amalan kita nanti hangus nanti di akhirat gitu. Kenapa? Karena kita yang ngolok-ngolok aja. Ada orang yang berpakaian syar'i, itu tuh ya pakaiannya syar'i, nggak ngerti tuh kitab kuningnya mah gitu. Atau ada orang yang aktif berdakwah di medsos, dinyinyirin lagi, itu tuh dakwah di medsos, padahal mah kitab kuningnya nggak ngerti itu, nggak ngelotok gitu, nyinyirin aja, terus aja nyinyirin gitu. Atau ada orang pakai cadar, itu pakai cadar padahal orangnya jelek, itu kayaknya itu nutupin kejelekan deh. Kalau iya aja cantik mah wajar pakai cadar, wong jelek pakai cadar, nyinyirin aja hidupnya. Ya udah nanti amalannya hangus nanti di akhirat ya. Ini saya ingatkan kepada semuanya, terutama ya ini juga bahan muhasabah buat saya, buat semuanya. Jangan suka nyinyirin selama itu tidak melakukan dosa besar dan merugikan umat. Kalau sudah melakukan dosa besar, merugikan umat, suka fitnah gitu kan, ya harus diingatkan kalau suka fitnah gitu kan. Fitnah gitu, al fitnah tuh asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu harus diingatkan kalau memang sudah jatuhnya fitnah dan merugikan umat. Tapi kalau tidak, nggak usah lah kita repot-repot ngurusin hal seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.